Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eka Siskawati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan seterusnya kepada rekan-rekan di kelas 3A dan 4 akuntansi. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat beliau kita dapat menyaksikan video presentasi oleh kelompok 6 mengenai pengantar manajemen keuangan. Salawat beriringan dengan salam, tak lupa pula kita anjung tinggikan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah sampai zaman serba teknologi yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Dela Tamara Putriani. Selanjutnya, Mita Rahayu Safira, Surahmi Maryam, dan Siti Audira Farika Rahmat. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi mengenai pengantar manajemen keuangan. Selamat menyaksikan. Pengertian keuangan. Apa sih keuangan itu? Jadi, keuangan menurut KBBI adalah keadaan uang, urusan uang, segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, serta seluk-beluk uang. Sedangkan menurut Ridwan dan Inge pada tahun 2003, keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Definisi manajemen keuangan. Menurut Agus Hartono, manajemen keuangan merupakan manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Manajemen keuangan secara umum merupakan segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Pentingnya manajemen keuangan. Mengapa manajemen keuangan itu sangat penting? Karena manajemen keuangan sangat berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, pengelolaan aktiva, dan perolehan dana. Ruang lingkup manajemen keuangan. Terdapat 3 ruang lingkup dari manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini meliputi kebijakan manajemen dalam pencairan dana perusahaan. Misalnya, kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan utang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi. Keputusan investasi adalah kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Dan yang terakhir, ada keputusan pengelolaan aset. Keputusan pengelolaan aset ini adalah kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Keuangan versus ekonomi dan akuntansi. Keuangan berkembang dari ilmu ekonomi dan akuntansi. Ahli ekonomi mengembangkan gagasan bahwa suatu nilai aset didasarkan pada arus kas yang akan datang yang akan diberikan oleh aset tersebut, dan akuntan memberikan informasi terkait ukuran arus kas tersebut. Orang yang bekerja di Departemen Keuangan harus memahami ilmu ekonomi dan akuntansi. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh satu orang dan tidak berbadan hukum. Perusahaan perseorangan memiliki 3 keunggulan penting, diantaranya dapat dibentuk dengan mudah dan murah, tidak terlalu diatur oleh peraturan pemerintah, dan pajak penghasilan yang lebih rendah daripada perseroan terbatas. Namun,
kepemilikan perseorangan juga memiliki 3 keterbatasan penting. Di antaranya, pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas atas utang usaha, sehingga mereka bisa kehilangan lebih banyak uang dari dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan. Yang kedua, keberlangsungan bisnis terbatas pada keberadaan pemiliknya, dan untuk menambah pemodal baru, investor harus mengubah struktur bisnis tersebut. Dan yang terakhir, perusahaan perseorangan sulit memperoleh modal yang besar, sehingga sebagian besar perusahaan perseorangan merupakan bisnis skala kecil. Bentuk organisasi bisnis yang kedua adalah persekutuan. Persekutuan merupakan suatu kesepakatan hukum di antara 2 atau lebih orang yang memutuskan untuk melakukan usaha bersama. Persekutuan dan perusahaan perseorangan memiliki kesamaan dalam hal bahwa keduanya dapat didirikan dengan relatif mudah dan murah. Selain itu, keuntungan persekutuan dialokasikan kepada setiap mitra bisnis dengan basis pronata yang dikenakan pajak penghasilan pribadi. Hal ini memungkinkan persekutuan untuk menghindari pajak penghasilan badan. Namun, semua mitra bisnis memiliki tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas, yang berarti jika persekutuan mengalami kebangkrutan dan terdapat mitra yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, mitra yang lain harus bertanggung jawab untuk melunasi kewajibannya. Yang ketiga, perseroan atau corporation merupakan entitas badan hukum yang disahkan oleh negara, serta memisahkan dan membedakan antara pemilik dan manajer. Pemisah inilah yang membatasi kerugian pemegang saham sebesar dana yang sudah diinvestasikan ke dalam perseroan. Perusahaan itu bisa saja kehilangan seluruh modal, tetapi pemilik hanya akan kehilangan modal yang diinvestasikan. Perseroan memiliki usia yang tak terbatas dan lebih mudah memindahkan kepemilikan saham seseorang dalam suatu perseroan dibandingkan kepemilikan di organisasi selain perseroan. Faktor-faktor inilah yang membuat perseroan lebih mudah memperoleh lebih banyak modal untuk menjalankan bisnis besar. Kelemahan utama perseroan adalah pajak. Sebagian besar pendapatan perseroan menjadi subjek pajak ganda. Pendapatan perseroan dikenakan pajak, dan ketika laba bersih tersebut dibayarkan sebagai dividen, penghasilan itu akan dikenakan pajak lagi sebagai pajak penghasilan pribadi para pemegang saham. Sebagai bantuan untuk usaha kecil, Kongres Amerika Serikat menciptakan S-Corporation yang dikenai pajak seperti halnya perusahaan perorangan atau persekutuan, sehingga terbebas dari pajak penghasilan perseroan. Untuk menjadi S-Corporation, sebuah perusahaan tidak boleh memiliki lebih dari 100 pemegang saham, sehingga batasan agar tetap menjadi perusahaan kecil dan tertutup. Perusahaan yang lebih besar dikenal dengan C-Corporation. Yang keempat atau yang terakhir, Limited Liability Company atau LLC merupakan sebuah tipe perusahaan populer dengan menggabungkan bentuk persekutuan dan perseroan. Limited Liability Partnership atau LLP serupa dengan LLC, tetapi LLP digunakan untuk bidang akuntansi, hukum, dan arsitektur, sedangkan LLC digunakan untuk bidang usaha yang lain. Baik LLC maupun LLP memiliki tanggung jawab terbatas layaknya perseroan, tetapi dikenai pajak selayaknya persekutuan. Berbeda dengan persekutuan terbatas, di mana mitra aktif memiliki kekuasaan penuh atas bisnis yang berjalan, para investor di suatu LLC atau LLP mempunyai hak suara secara proporsional terhadap kepemilikan. LLC atau LLP diminati oleh para advokat, sehingga seringkali disusun secara rumit serta perlindungan hukumnya yang berbeda-beda. Tujuan manajer keuangan. Terdapat 3 fungsi penting aktivitas manajer keuangan. Yang pertama, membuat keputusan investasi atau capital budgeting decision. Yang kedua, membuat keputusan bagaimana membiayai investasi tersebut atau capital structure decision. Yang ketiga, mengatur pendanaan operasi perusahaan dari hari ke hari atau working capital management. Tujuan utama perusahaan. Tujuan utama perusahaan yaitu untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham yang diraih dengan memaksimalkan harga pasar saham perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Terdapat 5 fungsi manajemen keuangan, di antaranya 1. Planning. Planning merupakan perencanaan keuangan yang meliputi perencanaan arus kas dan laba rugi. Yang kedua, budgeting atau anggaran.
Budgeting merupakan perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Controlling melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan. Auditing melakukan audit internal atas perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan. Reporting menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan. Terdapat 5 prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, time value of money atau nilai waktu uang. Jadi, setiap dolar yang diterima hari ini lebih berharga daripada dolar yang diterima di masa depan. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, there is a risk-return trade-off. Adanya trade-off antara risiko dan pengembalian. Risiko yang tinggi akan mengantarkan kita pada pengembalian yang tinggi juga. Yang ketiga, cash flow are the source of value. Cash flow menunjukkan arus kas yang sesungguhnya. Cash flow adalah energi perusahaan. Cash flow adalah raja dan cash flow adalah modal utama. Tanpa cash flow, direksi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Cash flow ibarat energi bagi sebuah perusahaan. Semakin kecil energi perusahaan tersebut, maka semakin terbatas gerak perusahaan tersebut. Yang keempat, market price reveal information. Investor merespon adanya informasi dengan membeli atau menjual investasi mereka. Kabar baik akan meningkatkan harga saham dan kabar buruk akan menurunkan harga saham. Yang kelima, individu respond to incentive. Orang-orang akan lebih bersemangat melakukan sesuatu jika ada imbalan atas apa yang mereka lakukan. Baiklah, dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan ialah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham yang diraih dengan memaksimalkan harga pasar saham perusahaan. Terdapat 4 bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perseorangan, merupakan bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang saja. Yang kedua, persekutuan, merupakan bentuk organisasi bisnis di mana 2 orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari usaha tersebut. Yang ketiga, corporation atau perseroan, sebagai satu kewajiban menurut hukum atau suatu badan usaha yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan. Yang keempat, Limited Liability Company atau LLC merupakan sebuah tipe perusahaan populer dengan menggabungkan bentuk persekutuan dan perseroan. Fungsi utama dari manajemen keuangan ialah yang pertama, planning atau perancangan keuangan. Yang kedua, budgeting atau anggaran. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Yang keempat, auditing, pemeriksaan keuangan. Dan yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan. Baiklah, sekian video presentasi mengenai pengantar manajemen keuangan oleh kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video kami, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam video presentasi kami. Kami sangat mengharapkan kritik yang membangun untuk kami ke depannya lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.